Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan bagikan sebuah para catur yang sangat indah dan menarik yang dimainkan oleh dua orang legenda catur dunia, Mikhail Tal dan Bobby Fischer, pada turnamen kandidat tahun 1959. Di partai ini, Mikhail Tal pegang buah putih melakukan serangan di sayap Raja Hitam dan diakhiri dengan serangan kuda ajaibnya di sayap Raja yang memaksa Fischer menyerah. Bagaimana keseruan permainan ini? Mari kita langsung saja ke partainya. Di sini Tal mulai bidak D4, Fischer kuda F6, C4, bidak G6, kuda F3, bidak gajah G7, E4, D6. Ini adalah pertahanan India Raja. Di sini ada 4 varian penting untuk putih. Yang pertama, kuda F3, hitam merokade, dan putih gajah F2. E2. Ini adalah varian klasik. Yang kedua, bidak F3, hitam rokade, putih gajah E3. Dan ini varian samis yang sangat terkenal. Dan ada juga yang ketiga, gajah E2. Dan yang keempat, bidak F4. Ini adalah varian 4 bidak, di mana di sini hitam melanjutkan dengan rokade dan putih kuda F3. Nah, di partai ini Tal memilih gajah E2, Fischer rokade, kuda F3, bidak E5, Tal bidak D5, kuda BD7, gajah G5 mengikat kuda di F6. Di sini Fischer bidak H6 mengusir gajah, gajah H4. Pada posisi ini Fischer melanjutkan bidak A6 menambah kontrol terhadap bidak peta B5. Putih rokade, Fischer menteri E8, kuda D2, kuda H7, Tal bidak B4 untuk melakukan tekanan di jalur C5. Fischer mengajak pertukaran gajah, Tal menerima, gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, Tal kuda B3 menambah tekanan terhadap peta di C4. Di sini Fischer menteri E7 menambah perlindungan terhadap peta di C5. Tal menteri D2 menyerang bidak H6. Di sini Fischer Raja H7 melindungi bidak F6.
tal menteri E3 mulai mengarah ke sayap raja dan juga menambah tekanan terhadap petak di C5. Rencananya tentu untuk menobrak bidaknya di sayap menteri. Di sini feature kuda G8 mengimbangi serangan tal di sayap menteri dengan serangan di sayap raja. Sesuai rencana tentu tal bidak C5 dan feature juga sesuai rencana dia bidak F5 melakukan serangan di sayap raja. Di sini tal bidak pukul bidak, feature bidak pukul bidak, dan di sini tal bidak F4 untuk memacetkan bidak hitam di F5. Feature bidak pukul bidak, tal menteri pukul bidak, hitam bidak pukul bidak C5. Di sini tal tidak memukul bidak C5, tapi dia lebih mengutamakan menyerang bidak F5 dengan gajah D3, dan gajahnya sudah mengarah ke arah sayap raja. Dan di sini feature tentu bidak pukul bidak sambil mengancam kuda. Di sini tal juga tidak peduli dengan kuda. Dia benteng A, E1 mengancam menteri. Dan di sini feature menteri F6 sambil mengawasi kuda di C3. Sebenarnya di sini feature melakukan langkah yang agak lemah. Kalau istilah caturnya blunder grandmaster. Jadi blundernya halus, tidak kelihatan oleh pecatur biasa. Itulah sebabnya dinamakan dengan istilah blunder grandmaster. Di sini mungkin lebih baik menteri D6 mengajak pertukaran menteri, dan di sini putih gajah pukul bidak skak, raja H8, menteri D4 skak, kuda D F6 menutup skak, gajah pukul gajah, benteng A pukul gajah, dan posisi masih tetap berimbang. Kita lanjutkan langkah partai. Di sini feature lebih memilih menteri F6. Nah, di sini tal melakukan langkah yang benar-benar aneh. Kudanya terancam di C3, tapi dia tidak peduli. Dia malah benteng E6 mengancam menteri. Nah, di sini feature memukul kuda di C3. Ini tentu sudah dipikir matang-matang oleh Bobby Fischer. Seorang grandmaster, dia tentu tidak mungkin asal-asalan mengambil kuda ini kalau tidak dia perhitungkan. Tetapi dasar tal yang aneh, memang dia suka mengorbankan hal-hal yang kelihatan aneh oleh pecatur lain. Dan di sini tal melanjutkan gajah pukul bidak F5 skak. Fischer terpaksa pukul gajah
karena pilihan lain sangat membahayakan. Menteri, pukul benteng, skat. Raja H8. Dan di sini tal benteng F3 mengancam menteri. Menteri menghindar ke B2. Tal benteng E8 mengikat kuda di G8, juga mengontrol gajah di C8. Di sini feature kuda D F6, gajah mengancam menteri. Dan di sini tal lebih memilih pertukaran buah. Menteri pukul kuda, feature pukul menteri, tal benteng pukul menteri. Di sini feature melanjutkan raja G7 melepaskan pin kuda di G8 dan mengancam benteng di F6. Tal benteng F8 melakukan tekanan terhadap kuda di G8 sekaligus gajah di C8. Dan di sini feature kuda menghindar ke E7 sekaligus melindungi gajah di C8. Kuda ini tidak bisa dipukul karena benteng di F8 juga gratis. Maka di sini tal kuda A5 untuk menduduki petak C4 rencananya. Feature bidak H5, tal bidak H4. Feature benteng B8, tal kuda C4. Ini adalah kuda sakti atau kuda ajaib. Ini tentu feature bidak B4 mengancam kuda. Dan kuda ajaib melompat ke E5. Sampai di sini feature menyerah. Nah, di sini tentu banyak juga sahabat catur yang penasaran, kenapa kok posisi ini feature langsung menyerah. Ya, sekarang mari kita analisa. Di sini mungkin pilihan yang memungkinkan untuk hitam tentu salah satunya benteng A8. Nah, di sini tentu tal akan mainkan benteng F7 skat dan raja terpaksa ke H6 dan ditutup dengan benteng H8 skat mat. Nah, sekarang bagaimana seandainya pilihan lain dari hitam? Mungkin saja hitam gajah E6 mengancam bidak di D5. Tentu di sini putih akan pukul benteng dan gajah pukul bidak. Putih benar-benar sangat unggul. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang sangat indah dengan kombinasi tingkat tinggi dari seorang legenda catur Mikhail Tal.
Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat pencinta catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini overloading of fish atau menambah tekanan. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.